Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan mini riset kami mengenai persepsi guru dan siswa MI atau SD tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kepribadian siswa. Yang disusun oleh saya sendiri, Aini Humairo, dan rekan-rekan saya Ardila Sari, Arwita Putri, Fahrijal Alwi, Fitriyanti, Lisa Sabina, Muhammad Ismail, Nur Rohima, Sakira Fadla, dan Tania Dwirianti. Kali ini kami melakukan riset mini di sebuah SD Al-Wasliyah 29 yang beralamat di Jalan Kiai Haji Yus Sudarso, kilometer 13,7 Martubung. Kami di sini mewawancarai 4 guru dan 3 orang siswa dalam satu sekolah secara bersamaan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah proses belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan penelitian kami kali ini yaitu untuk mengetahui persepsi guru dan siswa terhadap peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kepribadian siswa di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Di sekolah tersebut, kami mewawancarai 4 orang guru. Yang pertama, Ibu Ulia Putri Ajwani, yang kedua, Ibu Alrani, yang ketiga, Ibu Nurhaljar, dan yang keempat, Ibu Laila Rani, dan juga beserta muridnya. Yang pertama itu Najwa Suhaila, Muhammad Syamil, dan juga Raisya Putri. Dan juga wawancara kali ini kami bertanya, menurut para guru-guru tersebut, apa itu sebuah pembelajaran kewarganegaraan dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami para guru dalam mengajarkan pendidikan kewarganegaraan tersebut. Menurut Ibu Ulia, PKN merupakan pelajaran yang mengajarkan tentang kewarganegaraan, hak dan kewajiban. Di sekolah dasar ini, anak-anak wajib mengetahui hak dan kewajiban dia sebagai peserta didik. Hambatan yang dialami Ibu Putri dalam mengajarkan PKN yaitu banyaknya materi yang diajarkan tapi hanya teori saja, dan itu membuat para peserta didik cepat merasa bosan dan jenuh, sehingga mereka tidak fokus dan sulit memahami materi yang disampaikan untuk menumbuhkan semangat belajar pada peserta didik. Bu Ulia juga terkadang menggunakan media atau berupa infokus supaya peserta didik tidak merasa bosan. Narasumber kami yang kedua, Ibu Maryam. Ibu Maryam berpendapat bahwasanya PKN sangat bagus karena mempelajari tentang moral, perilaku, dan sikap cinta tanah air. Tetapi dalam pembelajaran PKN ini, Ibu Maryam mengalami banyak hambatan karena metode yang digunakan Ibu Maryam dalam pembelajaran PKN ini hanya metode ceramah dan diskusi. Oleh karena itu membuat siswa-siswa mudah bosan dan jenuh. Menurut Ibu Hajar sendiri, ketika kita mengajarkan pembelajaran PKN, kita tidak boleh terlalu monoton karena itu menyebabkan siswa cepat bosan dan jenuh. Lalu Ibu Hajar melakukan metode yang lebih efektif, yaitu menggunakan infokus dengan cara memaparkan video-video sehingga anak murid dapat lebih bisa memahami pembelajaran yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir, menurut Ibu Laila, bahwasanya PKN di zaman sekarang sangat amat berbeda dengan PKN di masa lalu atau di masa beliau. Di masa beliau dahulu, dia mengatakan PKN mengajarkan tentang pendidikan moral dan Pancasila. Berbeda dengan sekarang bahwa
Nyataannya PKN sekarang lebih mengajarkan ke arah budaya dan Nusantara, sehingga pendidikan moral sekarang hanya didapat dari pembelajaran agama saja. Menurut beliau juga, lumayan susah mengajarkan PKN di masa sekarang ini, karena anak-anak cenderung tidak peduli dengan dunia pendidikan yang mengakibatkan anak-anak tidak paham akan materi yang disampaikan oleh gurunya, sehingga mereka akan ketinggalan pelajaran dari kelas-kelas lainnya. Beliau mengajarkan PKN dengan menyangkut pautkan dengan pelajaran agama, karena menurut beliau PKN ini sangat berkaitan dengan pembelajaran agama. Begitulah cara guru-guru di SD Aswalia dalam menerapkan pembelajaran PKN dan hambatan yang telah dialami mereka. Menurut narasumber siswa yang kami teliti, bahwasanya yang mereka ketahui PKN itu adalah pelajaran tentang negara, tolong menolong, dan juga tentang budaya, alam, dan tentang warga negara. Tidak itu saja, banyak siswa yang menyukai pembelajaran PKN ini juga, tetapi banyak juga yang merasa bahwasanya pembelajaran PKN ini sangat membosankan dan sulit untuk dihafal. Begitulah hasil wawancara kami dari beberapa narasumber, 4 guru dan 3 siswa di SD Al-Waslia. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran PKN ini sangat penting diajarkan sejak jenjang pendidikan sekolah dasar, karena pembelajaran PPKN ini menanamkan pendidikan moral yang akan cinta tanah air, toleransi, dan kebudayaan. Tidak itu saja, banyak hambatan yang dialami para pendidik dalam mengajarkan pendidikan kewarganegaraan tersebut. Salah satunya, siswa merasa bosan dan jenuh saat pembelajaran. Namun, para pendidik tidak putus asa dan tetap berusaha membuat metode-metode yang menarik dan media-media yang menarik, sehingga para peserta didik fokus terhadap apa yang akan ditampilkan dan apa yang akan diajarkan. Baiklah, sekian presentasi kami kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.